Di tengah hinaan dan penolakan warga karena statusnya sebagai kuli bangunan, Jono harus menghadapi tuduhan korupsi setelah kebakaran gudang beras desa. Bisakah ia membuktikan bahwa kerja keras dan hati tulus mampu mengubah nasib, atau akankah prasangka menghancurkannya? Mari mulai kisah perjuangan Jono dari bab 1, saat semua ujian baru bermula. Matahari sudah mulai condong ke barat, menggantung lelah di langit yang kemerahan. Udara sore menyatu dengan debu yang beterbangan saat Jono melemparkan sekop terakhir ke dalam adukan semen. Bajunya basah kuyup oleh peluh. Lengan-lengannya yang kurus tampak penuh urat, menahan sakit setelah seharian mengaduk, mengangkat, dan menyusun bata demi bata di proyek rumah milik Pak Haji Saman. Jono menghela napas. Sesekali ia menyeka keringat dengan ujung kaosnya yang sudah sobek di bagian bawah. Sepatu botnya pun penuh lumpur, tak lagi terlihat warnanya. Namun, ia tetap tersenyum. Hari ini pekerjaan selesai lebih cepat. Upahnya akan digunakan untuk membeli obat ibunya yang belakangan sering batuk-batuk dan enggan makan. "Hati-hati di jalan, John," seru Pak Kadir mandor proyek sambil melambaikan tangan. Jono mengangguk. "Iya, Pak, terima kasih." Langkahnya ringan, meski tubuhnya lelah. Di pundaknya tergantung kantong kain berisi nasi bungkus yang ia beli dari warung Budarmi. Bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya di rumah. Ia sendiri akan makan sisanya nanti malam, entah masih enak atau tidak. Tapi itu bukan masalah. Selama ibunya makan duluan, Jono sudah merasa kenyang. Rumah Jono tak lebih dari gubuk berdinding papan yang miring di sana-sini. Atapnya bocor di beberapa tempat. Di halaman depan, rumput tumbuh liar tak terurus. Tapi di dalam rumah itu, ada satu hal yang tak tergantikan. Kehangatan cinta seorang ibu. "Mak, Jono pulang," panggilnya lembut, mendorong pintu kayu yang berderit. Dari ranjang bambu di sudut ruangan, suara batuk menyambut. "John, kamu udah pulang, Nak?" "Iya, Mak. Nih, Jono bawain nasi pecel kesukaan Mak. Ada kerupuknya juga." Mak Sumirah tersenyum kecil, wajahnya keriput, tubuhnya kian kurus. Namun, sorot matanya penuh kasih saat menatap anak satu-satunya itu. "Kamu udah makan, John?" "Nanti aja, Mak. Jono mau temenin Mak makan dulu." Ia membuka bungkus nasi dan menyuapi ibunya perlahan. Mak Sumirah makan dengan lahap, meski sesekali batuknya membuat Jono cemas. Di sela-sela suapan, Jono bercerita tentang proyek hari ini, tentang tumpahan semen yang mengenai celananya, dan tentang Pak Haji yang memesan kursi taman dari kayu jati. "Ibu harus cepat sembuh ya, Mak. Biar bisa lihat rumah yang Jono bangun sendiri nanti," katanya dengan mata berbinar. Mak Sumirah mengangguk pelan. "Mak percaya, kamu bisa, John. Kamu anak baik. Tuhan pasti lihat usaha kamu." Kalimat itu menancap dalam. Setiap kali Jono merasa lelah, kata-kata ibunya menjadi bahan bakar yang menghidupkan semangatnya kembali. Keesokan harinya, seperti biasa, Jono berangkat pagi-pagi sekali. Ia berjalan kaki menelusuri jalan berbatu sambil membawa bekal nasi bungkus di kantong kainnya. Di tengah jalan, ia berhenti sebentar di warung kopi untuk membeli air putih dan selembar roti manis. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sosok Ayu, gadis desa yang diam-diam mengisi relung hatinya. Ayu sedang membantu ibunya, Bu Yuni, menata jajanan pasar di meja kecil depan rumah. Ayu tersenyum saat melihat Jono. "Pagi, Mas Jono. Mau berangkat kerja?" "Pagi, Yu." "Iya, mau ke rumah Pak Haji lagi. Ngebenerin dinding kamar mandi katanya bocor. Semangat ya." "Sip," jawab Jono sambil tersipu. Namun, momen itu tak berlangsung lama. Bu Yuni memandang sinis dari balik kaca jendela. Yuk, jangan ngobrol terus. Banyak kerjaan," serunya dengan nada tajam. Jono hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan langkah, tapi senyum Ayu menemaninya sepanjang jalan. Hari-hari berikutnya, pertemuan kecil itu semakin sering terjadi. Ayu kadang memberikan pisang goreng untuk Jono. Kadang hanya sekadar senyum dan lambaian tangan. Bagi Jono, itu sudah cukup membuat dadanya hangat sepanjang hari. Sampai suatu sore, keberanian Jono mencapai puncaknya. Ia berdiri di depan rumah Ayu,
Dengan tangan gemetar menggenggam topi kumalnya. Bu Yuni, saya minta izin. Saya serius sama Ayu. Saya ingin melamar kalau ibu berkenan. Senyap sejenak, kemudian tawa sinis Bu Yuni pecah seperti petir di siang bolong. Kamu, kuli bangunan, mau ngelamar anak saya? Wajahnya menegang, bibirnya mencibir. Kamu pikir anak saya pantas hidup di gubuk kayu sambil makan nasi sisa? Dari proyek, Jono menunduk. Tapi suaranya tetap tenang. Saya memang belum punya apa-apa, Bu. Tapi saya janji, saya akan kerja keras untuk bahagiakan Ayu. Kerja keras nggak bisa ngangkat derajat kamu, John. Bu Yuni menunjuk wajahnya. Kamu itu cuma tukang, tidak selevel. Jangan mimpi tinggi kalau kakimu masih di lumpur. Jono mengatupkan rahangnya. Dadanya panas, tapi ia menahan semua itu dalam diam. Lalu ia menunduk, berpamitan dengan hormat. Maaf, Bu, kalau saya lancang. Tapi saya nggak akan berhenti jadi lebih baik. Langkahnya meninggalkan rumah itu berat, namun tegap. Ia tahu hari ini ia bukan siapa-siapa, tapi suatu hari nanti ia akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa manusia tidak ditentukan dari pekerjaan atau asalnya, melainkan dari ketulusan dan tekadnya untuk berubah. Di dalam rumah yang gelap dan sempit, Jono memandangi wajah ibunya yang tertidur. Tangannya menggenggam keras selembar kertas berisi iklan lowongan kerja di kota. Dicari tukang renovasi untuk proyek besar. Disediakan tempat tinggal. Malam itu, Jono mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan desa. Meninggalkan tanah kelahirannya. Bukan karena malu, tapi karena cinta. Cinta pada ibunya, pada masa depan, dan pada Ayu. Meski untuk saat ini, ia harus rela melepaskannya terlebih dahulu. Malam itu, Jono tak bisa tidur. Angin dari celah-celah papan rumahnya masuk menusuk kulit. Namun yang lebih menusuk adalah kata-kata Bu Yuni yang masih terngiang di telinga. Kamu pikir anak saya pantas hidup di gubuk kayu sambil makan nasi sisa. Dari proyek, kamu itu cuma tukang, tidak selevel. Ia menatap langit-langit yang gelap, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi suara-suara penghinaan itu seperti menetes dalam jiwanya. Perlahan namun menusuk sampai ke dalam. Di sudut rumah, ibunya terbatuk. Jono segera bangkit, menyalakan pelita kecil, dan menuangkan air putih ke dalam gelas kaleng yang sudah penyok di salah satu sisinya. Mak, minum dulu ya, bisiknya sambil menopang tubuh ibunya yang lemah. Mak Sumirah menatap anaknya, dan meski cahaya pelita begitu redup, senyum bangganya tak bisa disembunyikan. Kamu kenapa belum tidur, John? Jono hanya menggeleng. Gak apa-apa, Mak. Besok Jono mau berangkat ke kota. Ada kerjaan proyek renovasi. Katanya butuh tenaga. Mak Sumirah terdiam. Pandangannya menerawang sejenak. Kamu beneran mau ninggalin desa ini? Jono harus pergi, Ma. Biar bisa jadi orang. Biar bisa bangun rumah buat Ma. Biar suatu hari, orang gak bisa hina kita lagi. Air mata Mak Sumirah menetes pelan. Ia tak menjawab, hanya memeluk Jono dengan erat. Seakan tahu anaknya tak hanya pergi untuk mencari uang, tapi juga untuk menyembuhkan luka di dalam hati yang tak bisa diobati oleh apapun selain keberhasilan. Pagi itu, Jono berpamitan pada beberapa tetangga yang selama ini masih peduli. Pak Warso, tukang kayu tua yang sering berbagi rokok dengannya, menepuk pundaknya. Jangan lupa pulang, John. Sekalipun kamu udah tinggi, tetap harus tahu tanahmu. Iya, Pak. Jono nggak akan lupa desa ini. Dengan membawa satu tas kecil, berisi pakaian, alat tukang, dan satu foto ibunya, Jono berjalan menuju terminal kecil di pinggir desa. Tak ada yang mengantar, tak ada yang menangis, kecuali Mak Sumirah yang berdiri di bawah pohon randu, diam-diam menyeka air mata. Di kejauhan, Ayu hanya bisa memandang dari balik jendela. Ia ingin berlari, ingin mengatakan sesuatu. Tapi Bu Yuni berdiri di belakangnya dengan tangan bersedekap dan wajah keras. Biarkan dia pergi, Yu, itu yang terbaik. Ayu menggigit bibirnya. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tahu hatinya sudah berpihak sejak lama. Tapi restu seorang ibu di desa ini adalah tembok yang lebih tinggi dari gunung sekalipun. 3 bulan berlalu sejak Jono pergi.
Desa tetap seperti biasa, sunyi, dengan kehidupan yang lambat dan berita yang cepat menyebar. Bu Yuni merasa puas. Tidak ada lagi laki-laki miskin yang mengincar anak gadisnya. Ia kembali sibuk dengan kegiatan PKK dan arisan, seakan tak pernah ada yang namanya Jono. Namun, Ayu berubah. Wajahnya tidak lagi ceria. Setiap pagi, ia duduk di depan rumah, memandangi jalan berbatu tempat terakhir kali ia melihat Jono melangkah menjauh. Ia tak lagi banyak bicara. Kadang, saat menyiapkan jajanan di warung kecilnya, matanya menerawang, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pasti. "Ngapain kamu bengong terus, Yu?" tegur Bu Yuni suatu hari. Ayu hanya tersenyum samar. "Enggak, Bu, cuma capek aja." "Makanya, jangan kebanyakan mikirin orang yang enggak selevel sama kita. Harusnya kamu itu cari yang lebih tinggi. Mas Bambang, anak Pak RW itu, kerja di kantor kecamatan. Masa kamu tolak terus?" Ayu tidak menjawab. Dalam hatinya, ada nama yang tak bisa diganti. Bukan karena statusnya, tapi karena ketulusan yang pernah ia lihat sendiri. Di tangan Jono yang kasar namun selalu sigap menolong. Di mata Jono yang tulus memandang, bukan menilai. Sementara itu, di kota yang hiruk-pikuk, Jono menapaki hari-harinya sebagai tukang proyek di sebuah perusahaan kecil. Awalnya ia cuma pembantu, hanya disuruh beli material dan bersih-bersih. Tapi dalam 2 bulan, keuletannya menarik perhatian Pak Gito, mandor senior. "Anak muda, kamu rajin. Mau saya ajari lebih?" Jono mengangguk cepat. "Mau, Pak. Saya pengen belajar semua tentang bangunan. Semua." Sejak saat itu, tiap malam, setelah kerja, Jono ikut Pak Gito mengecek bangunan, belajar membaca denah, mengenal alat-alat teknik, hingga akhirnya dipercaya menjadi koordinator tukang. Tiap hari adalah perjuangan. Ia sering tidur hanya 4 jam, makan seadanya, dan menahan rindu pada ibunya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Di saku bajunya, selalu ada satu foto. Wajah ibunya, dan halaman rumah kecil mereka. Satu hari, batinnya, Jono akan bawa ibu tinggal di rumah batu, bukan lagi papan reyot. Di desa, kabar Jono mulai hilang dari mulut orang-orang. Nama itu tak lagi disebut dalam obrolan warung. Namun dalam hati Ayu, ia tak pernah benar-benar pergi. Sampai suatu siang yang panas, Pak Ustadz Romli tiba-tiba datang ke warung Bu Yuni. "Bu Yuni, ada titipan dari kota. Ini uang bantuan buat renovasi mushola. Katanya dari hamba Allah. Tapi saya tahu ini dari anak desa kita yang merantau." Bu Yuni mengerutkan kening. "Siapa?" Pak Ustadz tersenyum samar. "Saya nggak bisa bilang, pasti. Tapi kalau ibu ingat siapa yang dulu kerja bangunan dan selalu datang ke mushola tiap Jumat sore, ya mungkin dia orangnya." Bu Yuni diam. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ayu yang mendengar dari belakang warung menunduk. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Dan dalam hatinya, ia bergumam lirih. "Mas Jono, kamu belum pergi, ya?" Jono jauh di kota, tak pernah menuntut apa-apa dari siapapun. Ia hanya ingin ibunya sehat, dan suatu hari kembali ke desa, bukan sebagai anak kuli yang dihina, tapi sebagai bukti hidup bahwa cinta dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Namun ia tak tahu, cinta itu, meski tak diundang, telah tumbuh dan menetap di hati Ayu, diam-diam, dalam, dan tak tergantikan. Waktu berjalan seperti air yang terus mengalir, tak bisa dihentikan, tak bisa diulang. Tanpa terasa, Jono telah setahun lebih tinggal dan bekerja di kota. Dari seorang kuli kasar yang hanya tahu mencangkul dan mengangkat batu, kini ia mulai dipanggil Pak Jono oleh beberapa rekan baru. Ia dipercaya mengatur pembangunan rumah-rumah di kawasan perumahan elit. Bukan karena ijazah tinggi, karena Jono tak punya itu, tapi karena kesungguhan, karena tangan yang tak pernah enggan kotor, dan karena hati yang tetap rendah meski mulai naik ke atas. Namun di balik semua itu, satu hal masih menggelayuti hatinya. Desa, lebih tepatnya, ibunya, dan Ayu. Di sela rehat siang proyek, Jono membuka ponsel lamanya. Satu-satunya aplikasi yang ia pasang hanyalah WhatsApp. Tidak ada foto-foto, bergaya, tak ada status pamer harta. Tapi hari ini,
Ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Ini saya Pak Warso. Mak kamu sakit, John. Dirawat di puskesmas. Kalau bisa pulanglah sebentar. Dada Jono langsung sesak. Ia buru-buru membereskan peralatan, izin pada mandor, dan memesan tiket bis pertama yang berangkat malam itu juga. Dalam tasnya, ia hanya membawa sedikit baju dan sebuah kotak kecil berisi uang tabungan yang sengaja ia simpan untuk membeli kursi roda ibunya, belum sempat dibelikan. Perjalanan menuju desa yang dulu ia tinggalkan itu terasa sangat panjang. Di sepanjang jalan, Jono menatap keluar jendela, berharap waktu bisa dilipat. Tapi di dalam dirinya, ia tahu. Ia akan segera menghadapi wajah-wajah yang dulu memandangnya rendah. Pagi harinya, bis berhenti di terminal kecil di pinggir desa. Langit masih samar-samar, burung-burung belum sepenuhnya terbang. Jono berjalan cepat menuju puskesmas. Di sana, ia melihat tubuh kurus ibunya terbaring dengan selang infus menempel di tangan. Bisiknya, menggenggam tangan itu. Mak Sumirah membuka mata pelan. Ada air mata di ujung kelopaknya. Jono, anak Mak pulang, ya? Iya, Mak. Jono pulang, buat Mak. Tangis pelan pecah. Tak lama, Pak Warso dan beberapa tetangga datang. Mereka menyambut Jono dengan senyum hangat. Berbeda dengan dulu. Ternyata, dalam kepergiannya, nama Jono terus disebut oleh Pak Ustadz dan para tukang kampung sebagai contoh anak yang berani bermimpi. Namun, kabar kepulangan Jono tak hanya sampai ke telinga yang bersahabat. Bu Yuni juga mendengarnya, dan ia tak senang. Orang itu balik lagi. Untuk apa? Mau nyeret Ayu ke hidup susahnya lagi? Geramnya. Ayu diam saja, tapi hatinya berdebar. Hari itu juga, Jono mengurus kepulangan ibunya ke rumah. Ia menyewa angkutan kecil dan membawa ibunya pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat kondisi rumahnya tak berubah. Masih miring, masih bocor. Tapi hari ini, rumah itu terasa penuh. Penuh cinta, dan penuh tekad baru. Beberapa warga datang menjenguk. Bahkan ada yang tak pernah menyapanya dulu, kini datang membawa buah tangan. Wah, Jono udah beda sekarang ya. Saya dengar jadi bos renovasi di kota. Iya, sukses nih anak. Jono hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tak lupa siapa yang dulu berpaling saat ia jatuh. Dan kemudian datanglah Bu Yuni, dengan raut wajah dingin. Ia tidak membawa apa-apa, hanya langkah penuh penilaian. John, saya ingin bicara. Jono mempersilakan, meski hatinya tak nyaman. Saya tahu kamu sekarang sudah naik derajat. Tapi jangan kira saya bakal izinkan Ayu kembali dekat dengan kamu. Dia sudah saya jodohkan dengan Bambang, anak Pak RW. Kerja di kantor, berseragam. Beda kelas dengan kamu. Meski kamu sekarang punya duit, kata-katanya seperti paku yang dipukul ke dada Jono. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu sekarang ia tidak perlu membalas dengan marah. Ia hanya perlu membuktikan. Terima kasih sudah jujur, Bu. Tapi Ayu bukan barang yang bisa dijodoh-jodohkan semaumu. Dia punya hati. Dia punya pilihan. Jangan sok bijak, John. Kamu cuma kuli yang beruntung. Jono menatap tajam. Dan ibu hanya ibu yang takut kehilangan kendali. Bu Yuni terdiam. Sorot mata Jono bukan lagi sorot mata anak yang bisa diinjak-injak. Keesokan, harinya Ayu datang diam-diam ke rumah Jono. Mak, boleh saya masuk? Bisiknya pada Mak Sumirah yang tersenyum kecil. Masuklah, Nak. Jono lagi di belakang, bersihin sumur. Ayu melangkah masuk. Ia melihat Jono duduk di pinggir sumur. Tubuhnya masih kurus, namun sekarang penuh keyakinan. Ketika Jono menoleh dan melihat Ayu, ada jeda yang panjang. Angin berembus pelan, seolah turut menahan napas. Mas Jono, saya cuma mau bilang satu hal. Apa? Saya nggak pernah berubah. Perasaan saya tetap sama. Jono menunduk, menarik napas. Saya masih belum cukup buat Ayu. Belum cukup buat Mak. Belum cukup buat dunia yang suka nilai orang dari baju dan motor. Ayu mendekat. Mas Jono sudah cukup buat saya. Mereka saling menatap,
Tak ada pelukan, tak ada genggaman. Tapi dalam tatapan itu, ada ikrar yang lebih kuat dari kata-kata. Namun kisah cinta ini belum usai, bahkan baru mulai. Sebab tekanan dari masyarakat, dari ibunya Ayu, dari status sosial, semuanya akan menumpuk dan menguji. Dan Jono tahu, untuk memperjuangkan cinta, ia harus terlebih dahulu membuktikan diri, bukan hanya sebagai lelaki yang mencintai, tetapi sebagai laki-laki yang pantas dihormati. Malam itu, Jono kembali menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia simpan. Dulu aku dicaci karena miskin. Hari ini aku dicurigai karena sukses. Tapi aku tak akan berubah. Tetap bekerja, tetap jujur, tetap percaya bahwa kebaikan akan menang pada waktunya. Matahari pagi menyinari desa dengan cahaya hangat. Embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Jono melangkah ke halaman rumahnya. Rumah itu masih reyot, namun kini tak lagi sepi. Ibunya mulai membaik, warga mulai berdatangan dan Ayu masih datang setiap sore, membawa makanan dan senyuman yang membuat hari-hari Jono tak sepi seperti dulu. Namun desa ini tak pernah benar-benar ramah pada mereka yang beranjak naik. Ada tatapan iri, ada bisik-bisik sinis. Baru juga punya uang, sedikit, udah sombong. Bikin proyek, tapi ibunya masih tidur di kasur kapuk lusuh. Munafik. Jangan-jangan duitnya hasil nipu proyek kota. Bisikan itu tak pernah diucapkan terang-terangan, tapi Jono bisa merasakannya. Ujian yang satu ini lebih berat dari batu bata dan semen. Ujian harga diri. Hari itu Pak Kepala Desa datang berkunjung. Ia duduk di kursi bambu dengan santai, meminum teh hangat buatan Mak Sumirah. "John," katanya kemudian, "aku dengar kamu sudah banyak bantu mushola, bantu rumah warga, bahkan bantu sekolah memperbaiki dinding bocor." Jono hanya mengangguk. "Sekadar membalas tanah yang membesarkan saya, Pak." Pak Lurah mengangguk pelan, lalu matanya menatap Jono penuh arti. "Tahun depan aku pensiun. Banyak yang nyuruh aku nunjuk pengganti. Orang-orang nyebut namamu, John." Jono tertegun. "Saya? Jadi kepala desa?" "Kenapa tidak?" Jono terdiam lama. Ia menatap ke sekeliling. Tanah yang dulu ia injak sambil membawa sekop dan cangkul kini menginginkannya duduk di kursi pemerintahan. Tapi di balik kehormatan itu, Jono tahu akan lebih banyak mata yang memantau, lebih banyak mulut yang mencibir. "Saya pikir-pikir dulu ya, Pak." Pak Lurah tersenyum. "Boleh. Tapi ingat, John, kadang tanah yang dulu membisu, kini menunggu seseorang yang bisa bersuara untuk mereka." Di sisi lain desa, Bu Yuni semakin gusar. Bambang, lelaki yang dijodohkannya dengan Ayu, mulai mundur pelan-pelan. "Maaf, Bu. Kayaknya Ayu masih suka sama si Jono itu. Saya nggak mau maksa." Lalu ia pergi, tanpa pamit, tanpa ragu. Bu Yuni merasa kalah. Ia memandangi wajah Ayu yang tetap tenang, tetap lembut, dan ia merasa kehilangan kendali. "Kamu tetap ngotot mau sama Jono?" tanya Bu Yuni pada suatu malam, dengan suara meninggi. Ayu menatap ibunya. "Aku tidak memaksa Mas Jono untuk mencintaiku, Bu. Tapi aku tahu, kalau mencintai seseorang karena kebaikannya, bukan aib." Bu Yuni memukul meja. "Kebaikan, jangan sok tahu kamu. Kebaikan gak cukup bikin dapur ngebul." Ayu tersenyum tipis. "Tapi kesombongan bisa bikin dapur kita dingin, Bu. Kita hidup bukan cuma buat pamer ke tetangga." Kata-kata itu membuat Bu Yuni terdiam. Untuk pertama kalinya, Ayu berbicara seperti wanita dewasa, bukan gadis kecil yang bisa ia arahkan semaunya. Beberapa minggu kemudian, pengumuman pemilihan kepala desa diumumkan. Warga ramai berkumpul di balai desa. Dari 3 nama calon, 1 nama mengejutkan semua orang. Jono bin Sukirno. "Beneran Jono mau nyalonin?" bisik warga. "Anak tukang bangunan? Gak salah tuh." Tapi sebagian lain berkata, "Justru itu yang kita butuh. Orang yang ngerti susahnya jadi rakyat kecil." Kampanye dimulai. Jono tidak memakai baliho besar, tidak menyebar uang. Ia hanya berkeliling rumah ke rumah, menyalami warga satu persatu, menawarkan gagasannya tentang desa yang lebih tertata. Jalan diperbaiki,
fasilitas umum direnovasi, dan yang paling penting, pemberdayaan untuk para pemuda dan janda tua. Ia tidak menjanjikan surga. Ia hanya menawarkan kerja nyata. Dan perlahan, suara mulai berubah. Yang dulunya mencibir, kini mulai mengangguk. Yang dulunya memalingkan muka, kini mulai menyapa. Pada suatu sore, Ayu datang menemui Jono di pos ronda, tempat ia duduk bersama para pemuda. "Mas, aku dengar Mas Jono nyalon kepala desa?" Jono hanya tersenyum. "Iya, tapi bukan buat gengsi. Buat bantu desa." Ayu duduk di sampingnya. "Kalau suatu hari Mas Jono jadi pemimpin, jangan berubah ya." Jono menatapnya dengan mata teduh. "Justru, karena aku pengen tetap jadi Jono yang sama. Aku harus berada di tempat yang bisa melindungi kalian." Dan pada saat itu, di tengah gemuruh politik desa yang mulai memanas, cinta mereka semakin jelas. Tak perlu janji, tak perlu ciuman, hanya niat dan keyakinan. Bahwa dua hati yang saling percaya bisa bertahan bahkan di tengah dunia yang memandang sinis, namun badai belum datang. Dan Jono tahu jalannya belum setengah. Di babak-babak berikutnya, ia akan benar-benar diuji, bukan hanya oleh warga yang tak semua setuju, tapi juga oleh masa lalu yang belum selesai, dan oleh seorang ibu mertua yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang bisa menghancurkan harga diri siapapun yang tidak kuat berdiri. Dan tanah desa ini akan menjadi saksi apakah Jono layak naik, bukan hanya sebagai kepala desa, tapi sebagai lelaki yang disegani karena hati dan keteguhannya. Suara kentongan malam berbunyi 3 kali, pertanda waktu sudah lewat tengah malam. Langit tak terlalu gelap, bulan menggantung penuh di antara gugusan bintang, memandangi desa yang diam-diam menyimpan gejolak. Di dalam rumah kayu sederhana milik Jono, suasana juga hening. Maksumirah tertidur di dalam kamar, napasnya kini lebih tenang setelah berminggu-minggu melawan sakit. Tapi Jono masih terjaga, duduk di depan meja kecil, menatap buku catatannya yang mulai penuh coretan ide dan rencana untuk desa. Di balik semangatnya, yang terus menyala, sebenarnya Jono menyimpan luka. Luka yang tak banyak orang tahu. Tentang masa kecilnya yang dipenuhi cemooh. Tentang ayahnya yang dulu pergi meninggalkan mereka karena dianggap tak cukup layak oleh keluarga mertuanya. Tentang betapa kerasnya hidup di bawah bayang-bayang hinaan, hanya karena tak punya harta. Malam itu, Jono menulis. Bukan jabatan yang membuat orang dihormati, tapi luka yang pernah dijahit sendiri dengan sabar, tanpa mengutuk takdir. Keesokan, harinya suasana desa mulai memanas. Spanduk-spanduk kampanye terpajang di tiap sudut, beberapa warga yang mendukung calon lain mulai menyebar isu negatif. "Jono tuh cuma pura-pura baik. Dulu kan cuma kuli, mana ngerti ngurus desa. Jangan mau diperdaya, dia mau jadi kades cuma buat balas dendam." Tapi Jono tidak menanggapi. Ia tahu, setiap suara yang mencela adalah ujian kesabaran. Ia tetap datang ke rumah warga, tak peduli seberapa keras pintu ditutup di depannya. Namun yang paling tajam bukan dari luar, tapi dari dalam. Suatu sore, Ayu datang ke rumah Jono. Wajahnya cemas. "Mas." Ibu makin keras kepala. Sekarang dia ngumpulin warga buat jatuhin Mas Jono. Katanya, "Mas bukan orang baik. Katanya Mas cuma pura-pura dermawan." Jono menunduk. Ia mengerti, tapi tetap terasa sakit. Ayu melanjutkan pelan. "Ibu juga bilang, kalau Mas nyalon jadi kepala desa, dia bakal bongkar semua aib keluarga Mas." Jono terdiam lama. Ia tahu, pasti ada yang lebih dalam dari sekadar kebencian Bu Yuni padanya. Sebuah rahasia mungkin, atau dendam lama. "Ayu," kata Jono akhirnya. "Kalau nanti ibu benar-benar bongkar aib itu, kamu masih mau jalan bareng aku?" Ayu menggenggam tangan Jono di atas meja. "Selama Mas nggak berubah, aku nggak akan pergi." Dan pada malam itu, hati mereka makin kuat. Tapi, langkah makin berat. Beberapa hari kemudian, Jono diminta untuk menghadiri forum debat antar calon kepala desa. Aula balai desa penuh sesak. Semua pasang mata tertuju pada 3 calon, termasuk Jono. Kandidat pertama berbicara lantang soal program subsidi pupuk. Kandidat kedua mengumbar wacana jalan desa dilapisi beton.
Giliran Jono, ia berdiri tenang. "Saya tidak datang membawa janji," katanya dengan suara mantap. "Saya hanya datang membawa niat untuk mengubah. Saya bukan anak orang penting. Saya cuma kuli bangunan yang pernah jatuh. Tapi dari jatuh itu, saya tahu bagaimana rasanya diinjak. Maka saya janji, tak akan membiarkan siapapun merasa diinjak selama saya berdiri." Suara ruangan hening. Bahkan lawan-lawannya diam. Tapi dari sudut ruangan, berdiri Bu Yuni, wajahnya dingin. Dan saat semua orang mulai bersorak, ia berkata lantang, "Jangan mudah percaya, Jono ini cuma sok suci. Kalian gak tahu, kan, siapa ayahnya dulu?" Ruangan bergemuruh. Semua orang menoleh. Ayahnya Jono dulu penjudi, pengangguran, lari dari tanggung jawab. Suara Bu Yuni menggema keras. Jono berdiri membeku. Ia tahu rahasia ini akan keluar, tapi tetap saja luka lama yang dipaksa terbuka membuat dadanya sesak. Dia gak lebih baik dari ayahnya, hanya bungkus yang beda. Lanjut Bu Yuni, Ayu berdiri. "Ibu cukup." Tapi Jono angkat tangan. Ia maju pelan ke arah mimbar, lalu menatap seluruh warga desa. "Ibu Yuni benar." Ruangan kembali senyap. "Ayah saya memang penjudi. Dulu. Tapi sebelum meninggal, dia sempat jual sepeda motornya buat bayar utang warga. Dan saya memang anaknya. Tapi saya bukan dosa-dosanya." Jono menatap Bu Yuni tajam. "Kalau kesalahan ayah diturunkan pada anak, lalu kebaikan siapa yang kita warisi, Bu?" Kata-kata itu menghantam jantung ruangan. Beberapa warga mulai menunduk. Yang tadinya menuduh, kini merasa malu. Tapi Bu Yuni belum selesai. "Kalau kamu benar-benar baik, kenapa kamu ngasih uang ke saya diam-diam? Hah? Buat beli simpati saya?" Ia mengangkat selembar kwitansi. Warga bergumam. Ayu menatap ibunya dengan mata bergetar. Jono melangkah pelan. "Saya bantu ibu karena saya tahu ibu terlilit utang pada rentenir. Saya bantu tanpa nama, tapi bukan karena ingin dibayar dengan simpati. Saya bantu karena saya tahu ibu orang yang saya cintai juga, lewat anak ibu." Saat itulah, sesuatu yang tak pernah terduga terjadi. Bu Yuni tiba-tiba terduduk. Ia menangis. Menangis bukan karena kalah, tapi karena malu. Semua orang yang hadir melihatnya sebagai ibu yang membenci menantu yang ternyata penyelamatnya. Seseorang memeluknya. "Ayu, ibu, ini semua bukan tentang siapa menang, tapi siapa yang mau memaafkan." Dan malam itu, Jono berjalan pulang, tak dengan kepala tertunduk, tapi juga bukan dengan dada membusung. Ia pulang sebagai lelaki yang telah menghadapi badai dengan hati utuh. Tapi ini baru awal, pilkades belum dimulai, dan perjuangan belum selesai. Tapi satu hal telah berubah. Desa kini tak lagi memandang Jono sebagai bekas kuli bangunan. Mereka mulai melihatnya sebagai calon pemimpin, yang tahu artinya luka, tahu artinya sabar, dan tahu bagaimana mencintai tanpa pamrih. Hari-hari setelah debat itu menjadi masa yang paling mendebarkan dalam hidup Jono. Desa yang dulu memperlakukannya seperti bayangan kini memperhatikannya seperti cahaya yang mulai menyilaukan. Tapi seperti semua cahaya yang terlalu terang, tak semua orang sanggup menatapnya. Jono jadi bahan perbincangan di warung kopi, di masjid, di kebun, bahkan di sawah. Ada yang mulai membela, ada yang mulai bimbang, tapi tak sedikit yang mulai iri. Hati-hati, orang kayak dia itu biasanya punya agenda. Kuli ya tetap kuli, ngatur tukang aja belum tentu bener, apalagi ngatur desa. Jangan terbuai, ini semua akting doang, dan bisik-bisik itu makin kencang ketika 2 malam sebelum hari pemilihan, rumah Jono dilempar batu oleh orang tak dikenal, kaca jendela pecah, Mak Sumirah berteriak. Jono keluar rumah, berlari ke jalan, tapi hanya menemukan bayangan motor yang melaju cepat ke arah gelap. Pagi harinya, Ayu datang tergopoh-gopoh. Wajahnya panik, rambutnya belum sempat disisir. Mas harus tahu. Semalam aku dengar pembicaraan
Ibu ditelepon. Ada orang yang disuruh sabotase TPS. Jono mengernyit. Sabotas? Maksudmu? Ayu menelan ludah. Mereka mau bikin kerusuhan di hari pemilihan. Biar semua orang takut datang. Terus, calon lain menang karena nggak ada yang milih Mas. Darah Jono mendidih. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ayu, kamu yakin? Ayu mengangguk cepat. Dan aku curiga itu semua disuruh sama salah satu calon lawan. Hari itu juga, Jono mendatangi Pak Lurah dan panitia pemilihan. Ia ceritakan semuanya, termasuk ancaman yang ia dapatkan melalui SMS, nomor tak dikenal yang menulis, "Berhenti nyalon kalau masih mau ibumu hidup tenang." Polisi dipanggil, keamanan ditambah. Tapi malam menjelang pemilihan, desa seolah berubah jadi kuburan. Semua orang diam. Banyak pintu tertutup lebih awal dari biasanya. Orang tua melarang anak keluar. Warung tutup. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong dari kejauhan. Di rumahnya, Jono duduk di depan ibunya. Menatap wajah tua yang mulai keriput, matanya bening, menatap anak lelaki satu-satunya. John, kamu nggak perlu jadi kepala desa kalau harus bikin kamu terluka. Ucap Mak Sumirah lembut. Jono menggenggam tangan ibunya. Bu, kalau saya mundur sekarang, saya jadi pengecut. Semua yang sudah kita jalani bakal sia-sia. Mak Sumirah mengangguk, walau matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, jalan terus, Nak. Tapi jangan lupa, dalam semua pertarungan, menang bukan satu-satunya tujuan. Selamat juga bukan berarti harus jadi juara. Keesokan paginya, suasana desa mencekam. Polisi berjaga di beberapa titik. TPS dibuka sejak pagi buta, namun warga masih takut keluar rumah. Beberapa hanya mengintip dari celah jendela. Ketakutan itu nyata. Namun, dari balik pagar, muncul seorang lelaki muda dengan peci hitam dan kemeja putih. Ia berjalan kaki pelan, membawa kertas suara yang masih kosong. Ia tersenyum dan menyalami petugas TPS Jono. Ia jadi yang pertama datang. Melihat itu, warga satu persatu mulai keluar. Ada yang membawa anak, ada yang sambil berbisik. Beberapa berjalan cepat, takut ketahuan. Tapi perlahan, TPS mulai penuh. Ketakutan mulai pecah oleh keberanian satu orang. Siang menjelang sore, suara dihitung. Hasilnya diumumkan tepat saat azan maghrib berkumandang. Jono menang. Telak. Di depan balai desa, warga bersorak. Ada yang menangis haru. Banyak yang tak percaya lelaki yang dulu mereka lecehkan kini berdiri di atas panggung sederhana dengan selempang kepala desa di pundaknya. Tapi puncak cerita belum usai. Belum. Karena Tuhan menyimpan satu babak lagi yang akan benar-benar membelah langit dan tanah. Setelah pelantikan, saat semua warga bubar dan lampu mulai dipadamkan, datanglah Bu Yuni ke pendopo desa. Wajahnya pucat, matanya penuh kebingungan. Jono, ucapnya pelan. Aku harus bicara. Jono mengangguk. Ayu ada di belakang ibunya, menunduk seolah tahu angin buruk akan datang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Bu Yuni sambil duduk. Tapi, aku nggak pernah nyangka kamu menang. Aku pikir kamu bakal jatuh sebelum sampai di sini. Jono tidak tersenyum. Ia hanya menunggu. Dan utang itu, semua bantuanmu ke aku. Kamu tahu itu bakal menghancurkan aku kalau ketahuan. Jono tetap diam. Bu Yuni mulai menangis. Aku malu. Aku hina kamu. Aku hina ibumu. Aku bahkan hampir menyuruh orang menyakitimu. Jono mengangkat tangan. Cukup, Bu. Wajah Bu Yuni kaget. Ayu menahan napas. Aku nggak butuh pengakuan. Dan aku juga nggak butuh permintaan maaf. Jono lalu membuka map besar di atas meja. Ini surat lunas utang ibu. Aku bayar semua 5 bulan lalu. Dan sejak itu aku pastikan ibu nggak akan pernah dikejar-kejar tukang tagih lagi. Bu Yuni memandang map itu dengan tangan gemetar. Tapi, kenapa? Kenapa kamu bantu aku setelah semua yang aku lakukan padamu? Jono menatapnya dalam-dalam. Karena saya tahu, dendam itu warisan yang paling berat. Dan saya nggak mau mewariskan itu ke siapapun. Bahkan ke anak saya kelak. Bu Yuni menutup wajahnya dan menangis di pangkuan Ayu.
tangis yang entah isinya penyesalan, rasa malu, atau keduanya. Dan malam itu, langit benar-benar membelah tanah, membuka luka yang sudah lama terkubur. Menyinari satu nama, Jono, seorang lelaki, sederhana, yang tak butuh balas dendam untuk menang. Tak perlu membalas benci dengan benci. Cukup dengan hati yang tak berubah, walau dunia menghina. Pelantikan telah usai, sorak-sorai telah reda. Malam turun perlahan, dan di langit desa, cahaya bulan menembus sela-sela awan, seperti sinar harapan yang tak lagi malu menampakkan diri. Tapi di hati Jono, badai justru baru dimulai. Karena menjadi kepala desa bukan soal sorotan dan tepuk tangan, tapi soal amanah yang harus dijaga dan luka yang harus dijahit satu persatu. Hari pertama sebagai kepala desa, Jono datang ke kantor lebih pagi dari siapapun. Ia membawa map coklat berisi proposal pembenahan infrastruktur dan program pelatihan kerja untuk pemuda. Tak banyak yang menyambut. Beberapa pegawai desa masih menyisakan ragu. Dia itu kuli. Cuma bisa angkat batu, bukan ngatur kantor. Gumam salah satu staf, tak sadar Jono mendengar. Tapi Jono tidak menanggapi. Ia tahu, hati orang tidak berubah hanya karena satu kemenangan. Dibutuhkan waktu dan lebih banyak kebaikan tanpa pamrih untuk menghapus prasangka yang mengakar. Sore itu, Jono berjalan menyusuri jalan tanah yang menghubungkan dusun paling ujung. Ia ditemani satu orang, Pak Wiryo, mantan kepala desa yang kini menjadi penasihat. Orang yang dulu sempat meragukan Jono, namun kini berdiri di sisinya. Jono, kamu punya semangat, tapi kamu juga butuh sabar, kata Pak Wiryo sambil berjalan pelan. Aku sudah kenyang dihina, Pak. Sekarang giliranku menjawab semua itu dengan kerja. Pak Wiryo tersenyum. Kerja memang jawaban, Nak. Tapi jangan lupa, orang-orang yang dulu menghina belum tentu langsung berubah hanya karena kamu sekarang pakai sepatu pantofel. Mereka berhenti di depan jembatan reyot yang menghubungkan desa dengan lahan pertanian. Jembatan itu sudah puluhan tahun tak pernah diperbaiki. Banyak warga jatuh, tapi tak pernah ada yang peduli. Jono menatap jembatan itu. Di matanya, itu bukan sekadar kayu lapuk, tapi simbol dari luka yang ditinggalkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Luka yang sekarang jadi tugasnya untuk dijahit. Keesokan harinya, Jono mengumpulkan warga. Ia berdiri di tanah lapang, dengan pengeras suara yang nyaris mati. Tak ada panggung megah, hanya kursi plastik, tikar, dan semangat. Saya tidak datang dengan janji besar, ucap Jono. Saya cuma minta satu hal, bantu saya. Karena saya tidak bisa memperbaiki desa ini sendirian. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengangguk, ada yang diam dengan mata memandang ke tanah. Lalu, dari tengah kerumunan, seorang lelaki tua berdiri, Pak Sulam. Dulu orang pertama yang menolak Jono menikah dengan Ayu. Kini ia bersuara lantang. Kita lihat aja, John. Kalau kamu beneran kerja, aku orang pertama yang bantu. Tapi kalau kamu cuma omong doang kayak yang lain, aku juga yang pertama. Nuntut kamu mundur. Jono tersenyum dan menunduk sopan. Silakan, Pak. Saya terima tantangannya. Minggu-minggu berikutnya, Jono bekerja tanpa henti. Ia turun langsung membenahi jalan berlubang. Ia gotong royong bersama pemuda, menyalurkan bantuan langsung ke rumah-rumah warga miskin. Ia kunjungi sekolah yang hampir roboh, dan mulai menggalang dana dari para perantau, dan satu demi satu, hati warga mulai luluh. Jono itu beda ya, kerjanya cepet. Gak malu-malu jadi pemimpin, turun langsung. Dulu aku gak suka dia, tapi sekarang, aku salut. Namun, saat segalanya tampak membaik, badai datang tanpa aba-aba. Suatu malam, Jono mendapat telepon. Suara dari seberang panik. Pak Jono. Gudang beras desa kebakaran? Ia melompat dari tempat tidur, menyambar jaket dan helm. Sampai di lokasi, api sudah membakar separuh bangunan. Beberapa warga mencoba memadamkan dengan ember, tapi api membesar terlalu cepat. Cepat, hubungi pemadam. Teriak Jono sambil membantu menarik karung beras keluar. Namun tidak semua bisa diselamatkan. Lebih dari setengah stok bantuan pangan ludes terbakar. Dan keesokan harinya,
Media sosial penuh kabar buruk. Kebakaran gudang beras, dugaan korupsi dalam pengelolaan. Kepala desa baru gagal menjaga aset penting. Warga mulai resah, bantuan pangan lenyap. Satu persatu, kepercayaan yang baru tumbuh mulai goyah kembali. Di balai desa, rapat darurat diadakan. Suasana panas. Saya curiga ini sabotase, ucap Pak Sulam. Saya juga, timpal Bu Lastri. Gak mungkin kebakaran biasa. Apa jangan-jangan ada yang mau jatuhin Pak Jono? Jono mengangkat tangan. Kalau ini sabotase, biar polisi yang selidiki. Tapi kalau ini salah saya karena lalai, saya siap tanggung jawab. Pak Wiryo menepuk meja. John, kamu pemimpin. Jangan langsung mengaku. Salah, kita belum tahu apa-apa. Tapi Jono tetap tenang. Saya lebih baik dianggap salah daripada pura-pura benar dan menyalahkan orang lain. Hari itu, seluruh warga desa seperti terpecah lagi. Yang tadinya mendukung, mulai diam. Yang membenci, mulai bersuara. Dan Jono kembali berdiri sendirian di tengah pusaran. Namun, ada yang berbeda kini. Ayu tak lagi sekadar berdiri di belakangnya. Ia berdiri di samping, menggenggam tangan Jono, dan berbisik, Mas, jangan mundur. Biarpun semua orang pergi, aku tetap di sini. Di kamar malam itu, Jono membuka buku catatannya. Menulis dengan tangan gemetar. Ternyata menjadi pemimpin bukan tentang disukai, tapi tentang terus berjalan. Bahkan saat jalan itu sunyi dan penuh duri. Luka di tangan kanannya masih terasa. Bekas tertimpa kayu saat menyelamatkan beras dari gudang terbakar. Luka yang mengingatkan bahwa semua ini bukan mimpi, tapi perjuangan nyata. Dan dari tangan yang pernah retak inilah, Jono akan bangkit lagi. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia biasa yang tidak pernah menyerah. Langit pagi itu mendung. Bukan mendung biasa, tapi mendung yang berat, seperti memikul beban yang tak ingin turun ke bumi. Di balai desa, Jono duduk sendiri di ruangannya. Map-map pengaduan warga berserakan di mejanya. Surat dari camat tergeletak, belum dibuka. Kebakaran gudang beras telah menjadi bara yang membakar, bukan hanya isi bangunan, tapi juga kepercayaan warga. Desas-desus mulai menyebar lebih liar dari asap api itu sendiri. Katanya Jono sengaja biar dananya bisa diputar lagi. Kalau bukan sabotase, pasti ada yang disembunyikan. Jangan-jangan itu memang taktik dia sejak awal. Jono diam, tidak membalas. Tapi malam-malamnya kini mulai dipenuhi mimpi buruk. Ibunya menangis sendirian di rumah. Ayu pergi tak berpamitan, atau dirinya digiring aparat karena tuduhan korupsi. Semua itu tak nyata. Tapi rasanya sangat nyata. Hari ketiga setelah kebakaran, satu nama muncul dalam penyelidikan awal. Kusno, mantan mandor proyek renovasi kantor desa yang baru dipecat oleh Jono 2 bulan sebelumnya karena ketahuan memanipulasi laporan material. Polisi menemukan rekaman CCTV dari toko bangunan yang menunjukkan Kusno membeli cairan kimia mudah terbakar 2 hari sebelum gudang terbakar. Namun saat hendak ditangkap, Kusno menghilang. Rumahnya kosong. Istrinya tidak tahu kemana ia pergi. Dan yang mengejutkan, sebelum menghilang, Kusno sempat datang ke rumah Bu Yuni. Jono mengetuk pintu rumah calon mertuanya sore itu. Ayu yang membukakan pintu. Wajahnya tampak cemas. Ibu di belakang. Lagi demam. Jono mengangguk dan duduk di ruang tamu. Ayu, aku mau tahu. Kusno sempat datang ke sini kan? Ayu terdiam. Ia menunduk. Iya. 2 hari sebelum gudang terbakar. Aku dengar mereka bicara keras. Tapi aku nggak tahu isinya. Jono menghela napas. Hatinya mulai merajut kekhawatiran menjadi satu bentuk yang menakutkan. Pengkhianatan. Aku takut, Ayu. Semua ini bukan cuma soal sabotase, tapi soal orang-orang yang dulu nggak rela aku jadi kepala desa, yang kini ingin aku jatuh dengan cara paling kejam. Ayu memegang tangan Jono. Mas, aku tahu. Tapi jangan buru-buru nuduh ibu. Kita harus pastikan dulu. Malam itu, Jono kembali ke kantor desa. Ia mengumpulkan berkas-berkas lama milik Kusno. Di antara tumpukan itu,
Ia menemukan satu surat tak bertanggal. Isinya singkat. Kau pikir karena kau kepala desa sekarang, kau bisa mempermalukanku begitu saja? Lihat nanti. Aku akan buktikan. Tanah ini masih tunduk pada uang dan ketakutan. Bukan orang macam kamu. Jono mengepal tangan. Tapi bagian terburuk. Belum datang. 2 hari kemudian, surat dari Inspektorat Kabupaten tiba. Kami menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana pembangunan dan program sosial oleh Kepala Desa Jono. Mohon klarifikasi dan dokumen lengkap dalam 7 hari ke depan. Wajah Jono memucat. Ia membaca ulang surat itu berkali-kali. Surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Inspektorat. Surat yang disertai daftar laporan anonim sebanyak 13 halaman. Jono tahu, ini bukan lagi soal beras yang terbakar. Ini soal menumbangkan dirinya dari dalam, dengan cara licik dan sistematis. Rapat darurat diadakan. Pak Wiryo berdiri di depan. Jono, ini bukan hal kecil. Kalau kamu nggak bisa bersihkan nama kamu bisa diberhentikan sementara. Warga mulai panik. Berarti kita kembali ke lurah lama. Jangan-jangan benar dia nyalahin dana ya. Waduh, ini bencana. Namun, satu suara tiba-tiba terdengar di ujung ruangan. Izinkan saya bicara. Bu Yuni. Semua mata tertuju padanya. Jono terpaku. Ayu berdiri, bingung dan khawatir. Bu Yuni melangkah maju. Saya yang kirim laporan itu, ucapnya. Ruangan seketika sunyi. Jono seperti dipukul petir. Saya yang kumpulkan dokumen dari orang-orang yang merasa Jono terlalu cepat naik. Saya yang buka akses lama ke jaringan Kusno. Ayu menjerit. Ibu? Jono hanya berdiri diam. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Kenapa, Bu? Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Yuni menatap Jono. Ada air mata yang jatuh, tapi suaranya tetap dingin. Karena kamu terlalu cepat dipercaya. Karena saya takut Ayu akan hidup susah bersamamu. Saya pikir kalau kamu jatuh, dia akan kembali pada pilihan pertama yang saya buat untuknya. Semua orang terdiam. Beberapa tak percaya. Beberapa hanya menunduk. Jono menatap Bu Yuni dengan getir. Saya bisa memaafkan semua yang ibu lakukan pada saya dulu. Tapi yang ini, Bu, terlalu dalam. Bu Yuni menangis, tapi Jono tak menoleh lagi. Ia keluar dari balai desa, menembus hujan yang tiba-tiba turun, deras dan tanpa aba-aba. Di kamarnya malam itu, Jono menulis lagi di bukunya. Pengkhianatan paling menyakitkan bukan dari musuh, tapi dari tangan yang pernah saya bantu, lidah yang pernah saya maafkan, hati yang saya percaya. Namun di halaman berikutnya ia menulis, tapi saya tak akan mundur, tidak kali ini. Bahkan jika seluruh langit runtuh, saya akan tetap berdiri. Dan malam itu, Jono bersujud dalam doa. Air matanya jatuh. Tapi bukan dalam keluhan, melainkan dalam kekuatan. Tuhan, jika aku salah, tunjukkan aku. Tapi jika aku benar, tolong beri aku jalan. Jangan biarkan kejahatan menang hanya karena kebaikan diam. Fajar belum menyingsing ketika Jono sudah berada di depan kantor desa. Hujan kemarin menyisakan genangan air dan aroma tanah basah yang segar. Namun di hati Jono masih tersisa dingin yang sulit ia usir. Namun, ia tak membiarkan dingin itu menghambat langkahnya. Kepala desa bukan untuk berhenti ketika angin bertiup kencang, tapi untuk melangkah lebih mantap, bahkan saat badai menghadang. Hari itu, rapat desa digelar kembali. Kali ini dengan undangan luas ke seluruh warga. Jono membuka acara dengan suara yang tenang, tapi penuh tekad. Saya tahu banyak dari kalian masih ragu. Ada yang marah, kecewa, bahkan merasa dikhianati. Itu wajar, katanya. Tapi saya datang bukan untuk minta ampun, tapi untuk minta kesempatan membuktikan bahwa saya tidak pernah mengkhianati kalian. Suasana tegang. Ada bisik-bisik yang tak bisa disembunyikan. Pak Sulam berdiri, wajahnya serius. Kita beri waktu, Jono, tapi jangan main-main dengan kepercayaan kami. Jono mengangguk.
Terima kasih, Pak. Saya akan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Jono mengadakan serangkaian program transparansi. Membuka semua laporan keuangan desa, mengundang wartawan lokal, dan mengajak warga turun langsung dalam pengawasan proyek. Ia juga melacak jejak Kusno, memanfaatkan jaringan bisnis kecil yang dulu dibangun. Hasilnya mengejutkan. Kusno ternyata telah melarikan diri ke kota besar dan sudah menjalani hidup baru sebagai buruh bangunan di proyek lain. Polisi di kota itu berhasil menghubungi Jono, memberi kabar bahwa Kusno akan segera ditangkap. Satu sisi, kepercayaan mulai tumbuh kembali. Warga yang dulu ragu, kini mulai ikut gotong royong memperbaiki jalan dan fasilitas umum. Mereka melihat Jono bukan hanya sebagai kepala desa, tapi sebagai teman yang berdiri bersama mereka. Namun, di balik semua, itu Jono menyimpan rahasia kecil. Ia terus membantu ibu mertuanya, Bu Yuni, secara diam-diam. Ia tahu betapa kesulitan finansial yang dihadapinya, dan meski luka pengkhianatan masih ada, hatinya berkata bahwa kebaikan tak boleh berhenti hanya karena duka. Pada suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Ayu menemani Jono ke sebuah rumah kecil di pinggir desa. Di sana, Bu Yuni sedang duduk termangu, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Jono mengeluarkan amplop tebal berisi uang bantuan. Ini untuk ibu. Bukan untuk membayar utang atau apapun, tapi untuk memulai yang baru, ibu. Kalau ibu mau. Bu, Yuni menatap Jono, air mata menggenang. Terima kasih, Jono. Aku salah besar padamu. Tapi kamu selalu jadi pelajaran terbesar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya, suasana desa berubah. Bahkan mereka yang dulu menolak, kini membuka pintu rumah untuk Jono dan keluarganya. Perlahan, luka dan dendam mencair menjadi ikatan baru. Hingga akhirnya, di puncak musim kemarau, datang berita besar dari kantor kabupaten. Jono resmi diangkat sebagai kepala desa penuh masa jabatan 5 tahun. Semua bertepuk tangan. Ayu tersenyum lebar. Dan Bu Yuni, meski malu, berdiri di belakang dengan mata berkaca-kaca. Di malam penobatan itu, Jono berdiri di halaman rumahnya, menatap bintang. Ia ingat semua luka, hinaan, pengkhianatan, dan perjuangan yang telah dilalui. Namun yang paling penting, ia tahu bahwa tanah yang pernah mengusirnya kini menerima dan merangkulnya kembali. Ini bukan hanya kemenangan saya, bisiknya pelan, tapi kemenangan kita semua. Bukti bahwa kerja keras dan hati tulus tidak akan pernah sia-sia. Dan malam itu, Jono berdoa dalam hati. Tuhan, terima kasih telah memberi aku kesempatan kedua. Semoga aku layak menjaga amanah ini, untuk tanah ini, untuk langit yang selalu menungguku pulang. Pagi itu, suasana desa berbeda dari biasanya. Semua warga berbondong-bondong menuju balai desa. Hari ini bukan sekadar seremoni biasa. Ini adalah hari pelantikan resmi Jono sebagai kepala desa untuk masa jabatan penuh. Panggung megah didirikan, dengan hiasan kain warna-warni, anak-anak berlarian dengan semangat, dan aroma kopi serta gorengan memenuhi udara. Namun di balik kegembiraan, Jono duduk tenang di ruang tamu rumahnya, mengenakan baju baru yang rapi, tapi tetap sederhana. Ayu duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya erat. "Kamu siap?" tanya Ayu lembut. Jono mengangguk. "Sudah lama aku menunggu hari ini. Tapi hari ini bukan hanya milikku. Ini milik kita semua." Di tengah keramaian, Bu Yuni duduk di barisan paling belakang, wajahnya tertutup kerudung tipis. Tak banyak yang menyadari kehadirannya. Tapi tatapan penuh penyesalan dan harapan itu tidak luput dari mata Jono. Ketika prosesi pelantikan berjalan, semua ucapan dan sambutan disampaikan dengan meriah. Tapi puncak acara adalah ketika camat desa Pak Ridwan menyerahkan surat keputusan resmi pengangkatan. Saya mengumumkan dengan resmi Bapak Jono Widodo sebagai Kepala Desa Maju Sejahtera periode ini. Semoga amanah dan berkah menyertai kepemimpinan. Bapak, kata camat dengan nada penuh hormat. Saat tepuk tangan menggema, tiba-tiba camat berhenti sejenak. Ia mengeluarkan amplop coklat dari saku jasnya dan berkata,
Sebelum acara selesai, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Hal yang selama ini belum diketahui oleh banyak pihak di desa. Semua mata tertuju pada camat. Selama 5 tahun terakhir, Kepala Desa Jono telah membantu ibu mertuanya, Bu Yuni, secara diam-diam. Bantuan ini berupa pelunasan utang besar yang selama ini membebani keluarganya, tanpa sepengetahuan siapapun. Bisik-bisik mulai terdengar. Ayu menatap Jono penuh tanda tanya. Jono terkejut, lalu tersenyum kecil. Benar, lanjut camat. Utang tersebut berasal dari kasus lama yang hampir menghancurkan keluarga Bu Yuni. Namun, tanpa pamrih Pak Jono membantunya keluar dari masalah itu. Warga yang dulu pernah menghina Jono mulai terdiam. Beberapa menunduk malu. Ada yang meneteskan air mata. Pak Sulam berdiri dan berkata dengan suara berat, "Saya akui, saya salah menilai Jono. Dia bukan hanya pemimpin yang pantas, tapi juga manusia yang berhati mulia." Malam itu, setelah acara usai, Jono, Ayu, dan Bu Yuni duduk bersama di teras rumah. Bulan menggantung tinggi, sinarnya lembut menerangi wajah-wajah yang kini penuh damai. Bu Yuni menghapus air matanya. "Jono, aku berterima kasih. Aku dulu keras dan penuh prasangka, tapi kamu sudah membuktikan semuanya salah." Jono tersenyum dan menggenggam tangan ibu mertuanya. "Kita semua belajar dari masa lalu, dari luka dan air mata. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit bersama." Beberapa bulan kemudian, Desa Maju Sejahtera berubah menjadi tempat yang penuh harapan. Jalan-jalan diperbaiki, anak-anak sekolah mendapatkan beasiswa, dan warga bekerja sama membangun komunitas yang kuat. Jono berdiri di tengah desa, memandang langit yang cerah. Ia tahu, langit itu tak pernah jatuh. Meski badai datang, ia tetap di atas. Menjaga, merangkul, dan memimpin dengan hati. Tanah ini, langit ini, kita semua bersatu di dalamnya. Tak ada yang lebih tinggi dari rasa hormat dan cinta yang tulus.